sejak saya SD itu misalkan dapat achievement pas Bapak menjabat sebagai gubernur. Itu selalu ada yang mengkonekkan ke Bapak. Oh, ini karena anaknya siapa. Jadi orang tua tidak bukain jalan buat kamu. Di tengah-tengah suasana sore di Cafe Berisi di Rumah Perubahan, saya kedatangan seorang anak muda. Senang sekali karena ini tetangga saya. Dulu pernah tinggal di dekat-dekat sini, ya, di daerah Cibubur ya? Iya, di Cibubur. Cibubur ya, dulu kota wisata. Kota wisata ya. Saya dulu suka main ke situ. Oh iya, bro. Ya. Dan cocok sekali ketika datang sini dia bilang ini alam banget Om katanya ya, banyak pohon dan sebagainya. Karena namanya juga alam. Dan suka naik gunung. Suka. Tapi jarang, bro. Tapi mencintai alam. Iya, bro. Cerita sedikit tuh masa kecilmu, hidup sendirian, anak tunggal. Iya, mungkin kalau dari teman-teman ya, Prof, lihat anak tunggal, terus bapak ibu sibuk, itu kesepian gitu ya. Ya emang sedikit banyak iya, Pak. Ya. Tapi saya tuh dekat sama sepupu-sepupu, Prof. Oh, dekat sama sepupu-sepupu. Iya, sangat dekat. Jadi extended family-nya tuh dekat gitu. Jadi nggak ngerasa selalu berada di dekat-dekat rumah mereka. Enggak sih, kalau waktu saya di Jakarta enggak. Cuman setiap liburan saya pasti pulang kampung, Bro. Di Purbalingga. Di Purbalingga, Bro. Kampungnya Purbalingga. Iya, tempatnya ibu. Bukan Karanganyar. Itu bapak. Oh, itu bapak. Iya, saya lebih sering ke tempatnya ibu. Soalnya saya dulu 3,5 tahun awal masa hidup saya. Itu di tempatnya ibu di Purbalingga. Biasanya kan anak tunggal manja lah. Oh. Hah? Ya, beda-beda, Prof lah. Beda-beda. Ya, saya juga manja, Prof. Manja juga. Iya, terus diketekin sama ibu. Oh, sama ibu. Ibumu bekerja dari dulu? Iya, Prof. Dari sebelum saya lahir, Prof. Dulu sebelum saya lahir tuh jadi wartawan dulu kan di Solo Post. Oh, di Solo Post? Iya, 3 tahun, Prof. Habis itu karena wartawan kan kerjaannya on call kan ya, Prof. Ya. Bisa malam, bisa kapan. Betul. Terus akhirnya mau nikah sama bapak, mikir resign jadi ASN. Jadi ASN iya, di Purbalingga itu? Di Purbalingga dulu. Habis itu ada saya lahir 2001. Terus habis itu 3,5 tahun di Purbalingga. Terus akhirnya bapak jabat jadi dewan. Jakarta, akhirnya kita pindah ke Jakarta. Oh, kalian pindah ke Jakarta di kota wisata itu? Di rumah dinas dulu, Prof. Di rumah dinas Kalibata. Kalibata ya? Kalibata, terus Kalibata direnovasi. Kita pindah ke Cibubur. 3-4 tahun, balik lagi Kalibata. Alam, belum lama ini saya membaca berita tentang Alam yang menangani e-sport. Oh iya, Bro. E-sport. Kamu ini atlet e-sport atau apa sebetulnya? Saya sekarang banyak fokus di industri sama asosiasi, Prof, kalau buat e-sports. Saya develop satu tim e-sports, main di game PUBG Mobile namanya. Terus ya alhamdulillah baru 9 bulanan lah, Prof. Baru 9 bulan running. Terus alhamdulillah kita bisa masuk ke Liga Utama. Liga Utama? Iya, namanya PMPL. Itu anak-anak Jakarta? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya. Cuman emang harus bertempat tinggal di Jakarta, jadi kalau peraturan dari asosiasi maupun publisher itu ada gaming house, Prof. Oh, ada gaming house-nya? Ada gaming house di Jakarta. Di Jakarta? Jadi kalau misalkan Liga emang saya kirim anak-anak ke Jakarta. Terus dinamika segala macam berkembang, alhamdulillah kemarin bisa mengirim 2 player kita ke SEA Games sama Asian Games, Bro. Oh, kamu 9 bulan sudah dapatkan player yang bagus begitu? Oh ya, itu beruntung banget sih, Bro. Itu carinya di mana? Carinya di kota wisata sana? Kan udah 10 tahun yang lalu, atau dari mana nyarinya ini? Kebetulan dari Jawa Tengah semua, Prof. Oh, Jawa Tengah. Karena waktu itu kamu domisili di sana. Betul, karena saya di ISI dan IESPA, Prof. Jadi ketua harian untuk regional Jawa Tengah. Itu menemani kontingen Jawa Tengah ke Fornas, Festival Olahraga Rekreasi Nasional, tahun 2022 di Palembang. Nah itu kita ngirim salah satunya tim PUBG yang sekarang saya naungi ini. Mereka itu levelnya masih komunitas dan ternyata komunitas itu cukup besar di Semarang. Cuman mereka masih kesulitan buat entrance atau menaikkan level mereka menjadi level profesional. Terus saya ngobrol sama teman-teman saya. Ini gimana nih, ada teman-teman punya potensi tapi nggak ada jalan buat ke sana. Coba kita bantu yuk dari sisi manajerial, terus dari segi bisnis biar mereka bisa sustain. Akhirnya dari situ ketemu mereka di Fornas dapat perunggu kalau nggak salah, Prof. Ya udah, akhirnya jadi itu namanya Pick Me Esports. Jadi kamu mengorganize dan membuka jalan buat anak-anak ini. Betul. Dan kemudian kamu bentuk platformnya. Iya, betul. Karena saya ada beberapa pengalaman juga waktu SMA, Prof. Jadi sociopreneur.
Kalau ini basicnya agak beda. Ini kita emang upscaling Enceng Gondok jadi suatu produk. Itu dulunya? Iya, dulunya. Ya. Cuman mindset itu tertanam, Prof. Mindset socialpreneur. Jadi saya nyoba mengimplementasikan socialpreneur ini ke dalam dunia e-sports. Jadi ini upscaling community level, Prof. Upscaling, berarti kamu tingkatkan levelnya mereka. Betul. Karena banyak dari teman-teman yang biasa turnamen di Warkop, di Warmindo, itu mereka ada tujuan untuk jadi professional player, tapi nggak punya jalannya. Berarti ini anak-anak dari kelas menengah ke bawah ya? Oh iya. Kamu cari dari Warkop dan Warmindo? Iya, kita talent scouting ke turnamen-turnamen. Warung-warung Indomie itu? Iya, Bro. Mereka ada di situ? Iya, banyak sekali. Dan ternyata waktu kita bisa masuk ke suatu tim e-sports, levelnya nggak main-main, Prof. Ternyata emang. Sebentar, saya jadi ingat cerita kawan saya yang tukang jamu, yang sekarang perusahaan jamunya jadi besar. Dulu dia datang ke warung-warung, dia taruh jamunya, sehingga semua kalau minum jamu apa harus masukin ini, katanya biar laku. Akhirnya sekarang jadi berkembang. Dia datang ke warung-warung. Kamu juga datang ke warung-warung? Iya, warung-warung yang emang sering mengadakan turnamen e-sports itu, Prof. Atau emang yang sering dijadikan tempat kumpul para komunitas-komunitas. Gitu. Kita cek, kita lihat, ternyata emang dari mereka punya bibit-bibit yang bisa diolah. Ini agak seperti pemain golf ya. Beberapa pemain golf itu mantan KD. Oh iya, Prof. Ya, mantan KD, mereka jadi hebat karena tiap hari mereka pukul di lapangan golf, mereka pungut bola, mereka pukul, lama-lama jadi orang hebat. Dan ini mereka berada di warung-warung itu, mereka berlatih dan mereka bercita-cita menjadi pemain dunia, profesional. Betul, Prof. Karena emang market e-sports di Indonesia lagi besar, Prof. Jadi banyak banget kesempatannya sebenarnya kalau misalkan kita nggak ambil kesempatan itu, kita bisa kelewatan, Prof. Ini tujuannya memang mau sosial atau buat politik kan? Oh enggak, Prof. Enggak. Soalnya e-sports tuh sentimental buat saya, Prof. Bagaimana sentimentalnya? Saya kan deket banget sama sepupu saya, Prof. Ya. Terus ada salah satu sepupu saya yang harus sekolah ke Rusia. Ya. Kita cari cara gimana kita tetap bisa maintain komunikasi. Oke. Lah akhirnya 2020 pandemi, saya setengah pengangguran, Prof, karena pandemi. Waktu itu baru masuk kuliah. Akhirnya nemu kita main game. Nah, jadi itu benar-benar sentimental buat saya karena itu bisa menjaga komunikasi saya sama sepupu saya yang paling dekat ini, Prof. Dari situ akhirnya saya main turnamen, saya sempat jadi semi pro lah, Prof lah. Wakilin fakultas, wakilin jurusan di kampus, gitu-gitu main. Emang ada pikiran, Prof, bisa nggak ya saya jadi player profesional gitu. Tapi ternyata levelnya nggak sampai. Akhirnya saya dedikasikan tujuan saya yang tidak bisa saya capai sendiri ini buat tujuan kita meraih tujuan bersama-sama. Menggunakan orang lain supaya dia bisa berkembang. Betul. Yang bakat-bakat ini. Apa impact-nya dengan masuk ke Liga Utama? Pertama dari segi sponsorship, Prof. Dari revenue itu alhamdulillah karena kita bisa masuk Liga Utama, exposure semakin besar, banyak mata yang memandang. Jadi kita banyak support dari para audiens juga, terus dari fanbase, sama dari teman-teman sponsor, Prof. Di situ kita akhirnya bisa dapat bantuan, juga kolaborasi satu sama lain. Kesejahteraan ini bisa ditingkatkan. Iya, Prof. Karena ada satu konsep juga yang saya selalu omongkan di awal kepada teman-teman sponsor yang mau bekerja sama-sama kita, Mas, Mbak, teman-teman semua, usia e-sports itu nggak lama untuk player. Karena usia emasnya itu hanya dari 16 sampai 25, Prof. Kenapa sampai 25 saja? Karena kalau kita bilangnya mekanik, Prof. Mekaniknya itu udah beda. Oh, ininya nih udah jempolnya udah beda gitu. Orang seperti saya gimana mulai? Udah kaku ini. Iya, Prof, beda. Karena kecepatan umur 24 sama anak 18 itu beda. Mungkin jadi 18 lebih kuat, lebih kencang. Lebih cepat, Prof. Cuman emang dari segi strategi dan lain-lain mungkin yang pengalaman beda ya. Makanya kalau sebagai player itu ada usia emas yang nggak terlalu lama. Cuman emang ada beberapa special case lah di situ. Nah, makanya saya tawarkan ke teman-teman sponsor. Boleh kita berkolaborasi dan saya sangat welcome, saya sangat terima kasih. Tapi saya minta tolong untuk disediakan satu space khusus untuk teman-teman kita setelah para player ini udah nggak bermain lagi sebagai professional player. Nanti kita lihat backgroundnya seperti apa, apakah bisa di cross check sama industri teman-teman, nanti kita bisa ada kolaborasi di situ. Saya ingin menjaga juga karir-karir para player-player yang bernaungin di Pikmi ini. Supaya mereka tidak hilang ya. Betul, pada usia begitu mereka bisa mendapatkan rewardnya, mereka bisa mendapatkan kehidupannya. Iya, Prof. Dan ada achievement yang mereka bisa dapatkan. Betul. Karena sedikit banyak player e-sports ini juga mirip kayak atlet, Prof. Banyak menyisihkan waktu pendidikannya untuk emang berkompetisi. Jadi akan sulit disandingkan dengan
teman-teman lain yang menempuh pendidikan normal. Berarti mereka kuliahnya belakangan, sambil-sambil. Iya, sering on off kalau misalkan lagi liga. Ya. Gitu. Ya. Itu jujur tugas paling susah dari sebuah tim, Prof. Kita maju ke sekolah, ini mau mewakili Indonesia, gitu, ke SEA Games, ya ada beberapa. Sehingga mereka tidak bisa menjadi juara kelas seperti yang lain, tetapi mereka menjadi juara dalam kehidupan ini. Betul, Prof. Itu. Oke. Alam, ini saya masih ingin menggali nih. Karena saya pernah mendirikan Socentra, Social Entrepreneurship Team begitu ya. Saya dirikan karena saya Ketua Umum Asosiasi Kewirausahaan Indonesia. Jadi saya dulu mengumpulkan anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur sosial. Karena saya kecewa melihat ada pendidikan-pendidikan kewirausahaan seringkali kemudian dibajak oleh para motivator yang mengajarkan cara cepat kaya. Aduh, saya sedih sekali karena banyak sekali kemudian yang jadi agak greedy dan kemudian juga ingin cepat kaya begitu ya, dan akhirnya kemudian kadang-kadang mereka menipu orang. Jadi saya khawatir. Jadi saya bilang saya mau kembangkan yang berikutnya, yaitu social entrepreneurship. Jadi saya senang sekali ketika Alam mengatakan bahwa pernah ikut dulu socialpreneur socialpreneur ya, ikut itu. Itu belajar dari mana socialpreneur? Siapa triggernya? Itu suatu program, sebenarnya awalnya itu dari program kompetisi, Prof. Jadi ada semacam program inkubasi selama 1,5 tahun. Kita diminta untuk mendirikan suatu bisnis, lini bisnis yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan sosial di lingkungan kita. Makanya waktu itu kita coba research, saya sama teman-teman SMA saya, Prof. Itu satu sekolah semua. Karena memang perwakilan sekolah, akhirnya kita menemukan research. Salah satu yang menarik adalah eceng gondok itu permasalahan dari zaman Belanda, Prof. Itu di Rauweneng ya? Rauweneng. Ya, di Rauweneng, Prof. Itu permasalahan dari zaman Belanda dan sampai sekarang itu udah banyak kreasi tapi belum ada impact yang cukup signifikan. Padahal itu pemberian Tuhan ya, ada terus nggak ada bisa-bisnya. Iya, betul, Prof. Pokoknya ada matahari dia ada terus, begitu ya. Tapi itu jadi gulma, Prof. Jadi gulma. Iya, jadi gulma untuk ekosistemnya. Jadi emang harus dibalancing. Perlu ada, tapi populasinya dikendalikan. Makanya itu kami discuss, brainstorm, akhirnya ketemu mungkin bisa kali ya jadi kerajinan. Cuman kan kerajinan biasanya itu sifatnya dekoratif, Prof. Dan kita mau memberikan value lebih daripada itu hanya kerajinannya sifatnya dekoratif. Makanya dari situ muncullah footwear, alas kaki. Alas kaki dari eceng gondok dan juga ada beberapa alat tulis ataupun binder, notebooks itu dari eceng gondok, Prof. Nah, dari situ 1,5 tahun operasional berjalan, dapat resepsi yang sangat baik dari masyarakat, entah itu konsumen maupun dari produsen yang kita empower dari teman-teman lokal di Rauweneng. Itu usia berapa kamu? 16-17 mungkin. Udah melakukan itu ke masyarakat? Iya, mencoba lah, Prof. Percaya mereka sama anak umur 17 tahun? Itu jujur awalnya susah, Prof. Karena masih anak kecil gitu, Prof. Tapi karena intensitas dijaga, komunikasi juga dijaga, dan kita bisa membuktikan kalau misalkan ini berhasil, akhirnya lambat laun juga semakin berkembang, Prof. Bapakmu nggak tahu itu barangkali ya? Taunya karena itu kan kompetisinya berjenjang, Prof. Jadi regional di tingkat Jawa Tengah, terus ke nasional, terus akhirnya kita dapat kepercayaan buat mewakili Indonesia ke Manila, ke Asia Pasifik. Tahunnya pas sudah di nasional gitu. Jadi aku mau ke Jakarta ya gitu. Tapi sedikit banyak tahu sedikit ya mungkin ya. Soalnya kan rumah saya jadi base camp, Prof. Jadi banyak itu lihat kesibukan. 20 orang tiba-tiba ke rumah ngapain gitu. Tanya-tanya, tapi ternyata serius dan semasif itu gerakannya itu ya waktu pas di Jakarta. Terus keterlibatan ayahmu apa sehingga kamu bisa ini jadi besar, dikasih modal, dikasih uang, dikasih jalan, dibikinin PT sama orang tua? Saya kalau untuk sifat yang kayak gini semuanya mandiri sih, Prof. Jadi orang tua tidak bukain jalan buat kamu? Enggak, paling sifatnya adalah konsultasi, Prof. Konsultasi? Iya, karena menurut saya kalau dari industri atau bisnis itu semua saya dalam tanda kutip banyak mentor, terus juga banyak buku, banyak sumber informasi yang saya bisa akses. Tapi yang saya seringkali mengalami masalah itu malah interpersonal relationship, Prof. Ya, jadi bagaimana menghandle suatu konflik ataupun ini termasuk tim sendiri ya, anak-anak tim sendiri ya? Iya, biasanya dari tim sendiri, Prof. Misalkan ada, kan ini anak-anak pintar semua, Prof. Jadi kan masing-masing ada ide. Egonya besar. Iya, gimana kita jadi memoderasi hal itu saya biasanya konsultasi. Jadi sifatnya malah antar manusia saya konsultasinya. Ini yang saya sering sebut sebagai calling. Ada orang biasanya yang dicari job itu cari uang. Tapi kalau orang kemudian sekolah tinggi, dia cari karir.
Tapi kalau ingin menghasilkan perubahan, menghasilkan impact, namanya calling. Jadi kita mau sendiri, kita turun sendiri, bukan karena disuruh sama orang tua, bukan disuruh oleh guru, tapi kita kerjakan inisiatif sendiri dan kita terpanggil. Apa impactnya kemudian di Rowo Seneng gitu? Yang Rowo Pening, Prof? Rowo Pening ya. Aduh, saya selalu menyebutnya Rowo Seneng ya, karena pikirannya gembira terus. Iya. Kalau kita kemarin di sana pening semua orang. Kebalikan seneng dan pening ya. Oke. Rowo Pening selama masa operasional itu kami berusaha membantu secara finansial juga, karena produsen-produsen itu kita coba empower dari teman-teman sana, teman-teman lokal, dan juga kita bisa menurunkan eceng gondok dalam 2 bulan, 3 bulan itu 200 kilo, Prof. 200 kilo? Iya, 3 bulan. Itu setiap quarter ya. Jadi kalau misalkan 1,5 tahun kita bisa kalikan aja. Jadi anak umur 16 tahun bisa melakukan sampai 200 kilo per bulan. Iya, bersama-sama. Ini luar biasa ya, bersama penduduk ya. Dan kemudian produk ini diserap oleh pasar. Betul, Pak. Gitu. Dan resepsinya cukup baik karena waktu itu kami lagi melakukan PR activity beberapa. Akhirnya ada yang dengar sampai Swiss, Bro. Oh, sampai ke Swiss? Sampai ke Swiss. Cuman akhirnya kita coba kirim beberapa ke sana. Tapi ternyata masih belum sesuai karena klimatnya beda, Bro. Karena kan eceng gondok ini organik ya, dan juga sangat subtle. Jadi karakteristiknya harus pada cuaca tertentu. Akhirnya beberapa produk udara kita lembab. Iya. Kalau mereka kering, dry di sana. Jadi sana ada yang patah, gitu segala macam. Betul. Makanya kita R&D dari situ. R&D awalnya itu kan sepatu kita bentuknya anyam, Bro. Akhirnya kita coba R&D, kita bisa nggak bikin sesuatu yang lebih menjual kultur, menunjukkan kultur Indonesia, tapi juga at the same time itu keawetannya itu terjaga. Akhirnya kita menemukan suatu proses tenun eceng gondok, Prof. Tenun eceng gondok? Iya. Jadi eceng gondok itu kain menjadi tenun? Iya, prosesnya ditenun. Oh, prosesnya ditenun? Ditenun, tapi bahan dasarnya eceng gondok sama kain bekas. Terus di situ ternyata bisa dijadikan motif segala macam, dan kita bawa ke Swiss, bisa, Prof. Lebih awet. Dan akhirnya masuk lagi ke sana? Ke Globus? Iya. Toko yang besar itu? Iya. Wow, saya tidak bayangkan saya pada usia segitu saya masih main-main Alam. Ya saya juga main-main, Prof. Kan main e-sport tuh, main game. Gitu ya. Baik, ya. Alam, kita ngopi dulu. Boleh. Karena di sini kopinya terkenal enak. Ada baristanya juga. Oh ya. Halo, Mas Alam, mau pesen apa? Espresso aja deh. Espresso ya, Bapak? Ya, saya kopi hitam saja. Kopi hitam ya? Kopi hitam ya. Oke, espresso sama kopi hitam. Oh ini bapaknya udah kesini, sekarang anaknya, Pak. Kebetulan saya juga waktu itu wawancara Bapak. Oh iya. Pesannya waktu itu kopi susu inspirasi. Inspirasi. Sekarang anaknya espresso. Apa beda lebih kuat ya? Iya. Lebih strong karena biasa main e-sport. Iya, sampai malam, Bro. Sampai malam. Iya, pagi. Gini Mas, waktu aku wawancara Pak Ganjar tuh ya, kan sebagai anak muda aku tuh menanyakan, Pak Ganjar tuh pernah nggak sih pilih-pilih karir gitu kan? Terus kayak gimana prosesnya bisa sampai akhirnya menemukan tujuannya untuk terjun di politik gitu. Dan akhirnya Pak Ganjar bercerita bahwa beliau pindah-pindah gitu, katanya pekerjaan pertamanya pasang AC katanya waktu itu, ngakunya gitu ya, pasang AC. Kamu nggak tahu? Belum lahir. Oh iya, belum lahir, bener sih. Iya, terus habis itu akhirnya pindah jadi konsultan HRD, coba-coba nggak cocok, habis itu akhirnya masuk politik, oh inilah gitu yang beliau mau. Dan seperti Prof bilang, ini tuh sebuah panggilan gitu loh. Kalau saya melihat Pak Ganjarnya ada panggilan untuk terjun di politik gitu. Dan sekarang kan memang maju presiden gitu ya, dari gubernur ke presiden. Nah, Alam nih gimana ngelihat ayahmu ini bekerjanya memang di politik gitu. Apa yang kamu lihat dari ayahmu? Yang aku lihat ya sama kayak yang Mbak bilang tadi, panggilan ya. Jadi emang ini suatu passion dan mungkin bahkan bisa dibilang hobi gitu. Karena Bapak begitu cintanya dengan kegiatan politik dan bisa secara langsung mengabdi kepada rakyat itu sih. Dan saya sebagai anak support, karena tugas saya ya support keluarga. Nggak cuma tugas saya sih, tugas bapak dan tugas ibu juga support satu sama lain. Dari saya sih nggak mempermasalahkan hal itu, meskipun banyak residu-residu efek yang datang ke saya. Tapi ya kembali lagi, saya di sini sebagai support system. Residu efek? Iya, Bro. Apa itu residu efek? Ya mungkin kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan tertentu yang nggak bisa menyenangkan banyak orang, ataupun ada beberapa yang merasa tersinggung akan hal itu, ya beberapa kali saya kena, Prof.
Gitu. misalnya kena apa? Ya, misalkan diteror di internet, ya, di Twitter atau di Instagram, di sosial media gitu. Sosial media diserang, kamu dibully, diapakan, bisa kena juga ya? Iya, bisa Prof. Karena untuk sifatnya kebijakan publik, itu Bapak selalu memberier keluarga. Jangan sampai keluarga itu ikut berpartisipasi dalam kebijakan pengambilan keputusan kebijakan publik gitu. Karena nanti takutnya ada konflik of interest ataupun kita juga harus bertanggung jawab di situ. Jadi emang itu salah satu bentuk Bapak memproteksi keluarganya. Kesadaran untuk tidak berbenturan kepentingan itu sudah ada. Kamu sejak kecil kamu sudah paham itu. Iya, Prof, harus. Karena ini silakan Prof. Wah, espressonya itu. Ya. Silakan diseruput dulu. Wah, ini kita sesuai dengan umur kayaknya nih. ukuran cangkirnya ini. Ini sentimen yang jualan berarti. Espresso begitu ya. Emang segini, ya. Oke. Pasti kan kamu kena sentimen-sentimen gitu ya di sosial media gitu, dan banyak anak muda tuh kalau kena komen dikit mungkin jadinya insecure atau anxiety atau apalah. Apa yang kamu rasakan ketika itu? Yang selalu saya encourage ke teman-teman sih ya, Mbak sama Prof, emosi itu nggak apa-apa. Jadi it's okay to feel vulnerable, it's okay to feel insecure. Yang penting jangan sampai itu mengubah cara kita beraktivitas dalam sehari-hari, dan sampai itu menjadi hambatan dan gangguan kita. Kalau yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman itu adalah karena semua ini adalah spektrumnya politik, politik itu harus ditanggapi dengan cara rasional juga. Dan rasional itu apa? Sentimen nggak boleh masuk ke situ. Jadi saya menanggapinya juga dengan hal-hal yang rasional. Hate comment itu apa? Hate comment itu aspirasi. Gitu loh. Hate comment itu aspirasi, itu bukan cemoohan, bukan apa. Itu suatu kekecewaan. Dan di saat kekecewaan itu datang dari teman-teman yang dulu itu membantu kita, mensupport kita, itu aspirasi yang sangat luar biasa sebenarnya. Itu bisa menjadi suatu kritik atau bahan evaluasi yang bisa jadi dasar kita untuk berkembang ke selanjutnya. Tapi juga bisa menyesatkan kan? Itu some point, Prof. Makanya dari proses penampungan aspirasi itu ada hal yang perlu dikreasi. Ada proses diskusi yang berjalan di situ. Ada proses seleksi juga yang di situ. Jadi kita bisa melihat ini mana yang sifatnya konstruktif, mana yang sifatnya destruktif. Tapi dalam pergaulan nih, ada nggak yang misalnya bisa bilang langsung, lu bapakmu nih lo, kenapa sih kayak gini? Karena aku punya temen juga nih ya, anaknya seorang pejabat juga. Itu kadang-kadang, kenapa sih bapakmu kayak gini? Kamu juga gitu juga nggak mendapat respon-respon kayak gitu nggak dari teman-temanmu? Yang sifatnya nggak emosional ada, Mbak. Jadi emang sifatnya klarifikatif. Kenapa? Gitu, bukan yang kenapa gitu loh. Gitu. Sifatnya klarifikatif dan ya emang saya juga paham kenapa teman-teman tanyanya ke saya gitu. Karena kan saya juga anaknya kan, salah satu orang terdekatnya gitu. Ya juga saya mencoba memosisikan sebagai dua hal. Sebagai masyarakat dan sebagai anak gitu. Jadi saya selalu memberikan dalam tanda kutip dua approach itu kepada penanya. Saya bingung, kok kamu bisa ngomong tertata dengan baik, bisa menata emosi kamu, bisa menata conversation kamu bagus sekali kalau menurut saya sih. Soalnya nonton Inklik terus, Bro. Pinter banget jawabannya. Mas Alam, aku kan juga warga Jawa Tengah ya, ya dari Purwokerto gitu, ngapak juga nih. Pada baik. Iya pada baik lah, berarti ada dewek lah ya. Prof nggak tahu. Biarin aja. Oke, jadi aku tuh memperhatikan kamu waktu SMA lah ya gitu. Anak SMA 3 Semarang loh, pasti pinter tuh kan. Masuk UGM teknik industri. Aku tahu teknik industri itu susah gitu, passing grade-nya tinggi gitu. Nah sekarang kan kamu juga jadi sorotan publik gitu. Apakah kamu ada beban nggak ya kalau misalnya, aduh ntar kayaknya kalau misalnya suatu saat ada lagi down atau tidak mendapatkan sesuatu yang kamu pengen atau merasa gagal gitu? Itu sebenarnya udah dari SD sih Mbak. Konsepsi kayak gitu ya, yang ada di saya tertanam itu dari SD. Karena sejak saya SD itu misalkan dapat achievement, apalagi pas Bapak menjabat sebagai gubernur, itu selalu ada yang mengkonekkan ke Bapak. Ini karena anaknya siapa. Berlawanannya juga, jadi kalau misalkan saya gagal, itu juga kembali lagi dikonekkan ke Bapak. Loh masa anaknya ini nggak bisa? Lah makanya dari situ udah sempat ngobrol juga sama Bapak sama Ibu, simple. Yang bisa membahagiakan kamu adalah dirimu sendiri, gitu. Jadi tugas saya adalah saya perlu mencari suatu titik di mana saya bisa mendapat kebahagiaan itu. Dan ternyata yang saya temukan adalah journey, Mbak. Saya itu merasa merasa puas secara absolut itu bukan pada hasilnya, tapi pada journey yang saya dapatkan saat berproses gitu. Jadi kalau misalkan soal e-sports gitu,
pas lagi jatuh-jatuhnya, lagi susahnya, itu bisa jadi cerita menarik dan membanggakan waktu saya udah pada titik tertentu. Ya saya selalu kembali ke situ. Jadi saya udah, ya udahlah bertindak sesuai apa yang saya mau, gitu. Asalkan pada rambu-rambu tertentu. Dan kalau misalkan itu berimpact positif kepada masyarakat, ya udah. Kalau misalkan emang negatifnya hanya sebuah komentar, ya udah let it be. Tapi kalau emang negatifnya udah menjadi impact yang konkret, baru saya risiko berhenti. Berarti masuk UGM bukan disuruh Bapak Ibu ya? Oh enggak, ada cerita menarik sih di situ. Gimana itu Bang? Saya tuh masuk UGM, emang ada rencana cuma 1 tahun, Bro. Oh, rencana 1 tahun? 1 tahun aja, karena saya pengen cari teman. Dan saya ngelihat kampus di Indonesia itu yang bisa dapat teman banyak di UGM, Bro. Kenapa? Guyup, banyak teman. Sangat diverse. Tapi pas masuk pandemi langsung. Nah itu, Bro. Nah itu, ternyata gagal kan 1 tahun karena pandemi. Karena saya rencana itu setahun di Indonesia, selanjutnya pindah keluar. Karena pandemi, terus emang ternyata nggak keterima di luar, gitu. Jadi di UGM, lanjutkan. Malah bablas sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Apa-apa. UGM juga bagus kok. Iya, bagus. Oke, ini minum kopinya, silakan dilanjutkan, silakan diseruput. Ya, makasih Galuh. Ya. Cocok kan? Cocok, Prof. Ya, baik. Ya, Alam, kita sudah bicara tentang bagaimana menjadi anak seorang tokoh masyarakat dan kamu sudah terbiasa karena mau bagus, mau jelek selalu dikaitkan dengan orang tua. Jadi kamu harus survive sendiri. Kamu melihat ini adalah sebagai suatu journey. Jadi ketika kita gagal, kemudian kita berhasil, kita ingat bahwa kita pernah juga melewati proses itu. Kamu sekolah, kamu juga membangun e-sport tadi. Dan setahu saya ini pernah jadi juara, yaitu juara 1 PUBG Mobile City Turnamen. Oh, betul ya? Iya. Terus kemudian juga juara 1 di Singapura ya? Oh iya, Prof. Betul ya? Iya. Dan belakang sedikit kalian pernah ikut sociopreneur. Iya. Ya, ini membangun jiwa sosial. Jadi kalau sociopreneur ini mengacu pada senior saya, Pak Bambang Ismawan, dia mengatakan ini adalah pendekatan sosial untuk memberantas kemiskinan. Jadi kita menggunakan entrepreneurship untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yeah. Jadi objektifnya memang di sana dan harus ada calling di sana. Nah, kemudian saya juga melihat ketertarikan Alam ini juga pada sains. Oh iya, Prof. Dan pernah ikut apa itu kegiatan sampai ke luar negeri itu sains itu? Iya, ada beberapa sih, Prof. Tapi yang cukup saya dalam pikiran saya itu ya waktu saya ke Korea, Prof. Di Korea? Ya, Korea Selatan itu Winter Science Camp. Jadi itu semacam kompetisi antar berapa? Mungkin 11 sampai 12 negara. ASEAN plus team. Jadi negara ASEAN terus ketambahan Jepang, Korea Selatan sama Tiongkok. Itu waktu 2014 saya SMP, Prof. Diminta buat mengkonsep suatu green smart home, bagaimana rumah itu benar-benar efisiensi secara energi, ramah lingkungan, tapi tidak lupa untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada penghuninya. Di situ kita nemu beberapa. Yang saya suka dari tim saya itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan kultur masing-masing negara yang berpartisipasi di situ. Oh, jadi ini dalam satu tim itu berbagai negara? Berbagai negara, Prof. Jadi kita dicampur. Waktu itu saya titip, kita kan dari berbagai macam negara nih, ayo implementasikan kultur masing-masing. Jadi kita ada suatu pemanas, karena kita ini mencoba mencocokkan dengan Korea Selatan yang waktu itu negara 4 musim. Kita mencoba pakai pemanas alam yang dimiliki oleh Thailand. Jadi Thailand tuh ada suatu skema khusus terkait pemanas ruangan tuh, yang sangat tradisional, tapi ternyata implementatif untuk menjadi suatu teknologi yang modern. Itu ditempatkan di tengah ruangan dan itu pakai briket dalam tanah, dan itu pemanasnya dari dalam tanah yang nanti agregasi ke seluruh lantai di bawah permukaan. Terus juga kita mencoba mengadopsi, saya lupa namanya apa itu, yang atapnya Korea yang bentuknya kayak gini, Prof. Atap rumah tradisional Korea, karena itu ternyata bisa menangkal sinar matahari sampai derajat tertentu. Jadi kalau misalkan musim panas, itu ada derajat matahari, posisinya tertentu. Itu anak SMP sudah mikir sebegitu jauh? Ya, itu kita dibantu research lah, Prof. Kan internet cari-cari, googling. Ya. Saya sampai tertegun melihatnya begini. Mestinya Indonesia lebih maju lagi ke depan ya, karena Indonesia punya anak-anak yang berpikir maju seperti ini. Baik, jadi kamu tertarik pada sains. Apa sebetulnya angan-angan ke depan? Kayaknya saya bakal mencoba cari jembatan, karena background saya tuh sebenarnya banyak di sains, Prof. Makanya saya ke engineering juga, meskipun teknik industri. Cuman saya mencari jembatan bagaimana itu bisa
menjadi tempat saya mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapat di sains, tapi at the same time saya juga mau menangkal interest saya ke bidang sosial maupun bisnis ke industri. Jadi emang nanti kayaknya arahnya bakal ke sektor industri sih, Prof. Berarti kamu harus banyak aktivitas di sini. Ini tempat yang alam banget ini Siap, tadi ya. Bro. Tempat komunitas bertemu. Masih, Dan ada satu yang menarik juga dalam socialpreneur itu keterkaitan dengan kaum difabilitas. Oh ya, Apa yang dilakukan? kemarin sih kami bareng teman-teman KOL, Prof, itu membikin rangkaian event. Kalau yang untuk disabilitas secara khusus, itu kami membuat suatu event futsal yang cukup besar. Kita ngundang beberapa tokoh-tokoh futsal juga dari dunia global. Futsal. Futsal. Itu akhirnya ada beberapa keuntungan yang masuk, entah itu dari donasi, ataupun dari streaming, ataupun dari tiketing. Itu kita alihkan untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas di Bogor. Itu kami ada suatu yayasan yang kami kerjasama, akhirnya kita merenovasi, mengembangkan di situ juga, terus juga melakukan pendampingan dan juga membuka akses mereka ke tempat-tempat yang mereka rasa itu akses dasar, tapi sampai sekarang mereka masih belum bisa menuju ke sana. Itu masih bisa dilakukan dan kelihatannya cukup menikmati untuk berkegiatan seperti itu. Iya, Prof, karena teman-teman dari disabilitas itu juga cukup dekat lah di saya gitu. Karena juga saya punya beberapa teman, karena disabilitas ini kan spektrumnya banyak, Prof. Ada yang terkait mental, intelektual, ataupun sensorik dan lain-lain. Saya punya banyak gitu pengalaman ataupun exposure terhadap hal-hal seperti itu. Jadi itu cukup dekat dengan saya, khususnya untuk mental health, Prof. Mental health gitu. Karena itu menjadi stigma yang sangat tabu di masyarakat. Kita mau cerita salah, kita nggak cerita repot, berat disimpan. Cerita, untungnya orang tua saya itu bukan tipe yang seperti itu, tapi teman-teman saya banyak, kalau misalkan cerita, disuruh sholat, Prof. Ya oke, sholat itu kewajiban, tapi perlu ada pendampingan profesional, dan orang-orang itu masih... Harus ada katup lepasnya, harus ada yang membuka, mengeluarkan dari kantong yang besar ini. Iya, dan orang-orang masih reluctant untuk terbuka soal itu, dan itu yang cukup saya sedih ya, Prof, di situ, karena kita harus bisa menormalisasi orang itu melakukan konsultasi ke psikolog, ke psikiater, itu layaknya orang ke rumah sakit biasa. Karena itu juga suatu kesehatan, itu masalah kesehatan yang utama. Apa sih yang Alam lihat, yang dialami oleh generasinya Alam? Ini Generation Z ya? Iya, Z, Bro. Apa sih yang sebetulnya dialami dan apa yang Alam lihat tentang generasi Alam? Saya jawab dua ya, Prof, ya, soal yang mental health sama yang general. Untuk yang mental health sendiri, emang itu suatu fenomena sih, Prof, yang saya lihat, karena entah kenapa itu terasa semua orang itu merasakan hal yang sama gitu. Entah itu pressure dari profesional karir dan lain-lain, itu semua itu terasa cukup mendalam gitu. Jadi orang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, melihat temannya sudah mencapai di mana. Iya, karena standar yang dimiliki sekarang itu sangat tinggi, Prof. Teman-teman saya, Prof, semester 7 itu udah ada yang dapat kerja, udah ada yang magang di 3 tempat. Dan kumlot dan lulus cepat itu sudah menjadi hal yang sangat normatif sekarang, gitu. Jadi mungkin diawali dengan hustle culture yang di awal masa startup blooming itu, Bro, itu residunya baru terasa sekarang efeknya. Dan saya rasa kita harus menyesuaikan diri kita dengan gaya hidup seperti itu. Kita cari coba yang kita merasa nyaman gitu. Saya pikir cerita ini hanya ada di Tiongkok. Mana kompetisi sangat besar, penduduk sangat padat, pekerjaan terbatas, standarnya begitu tinggi bagi Generation Z ini. Iya, khususnya untuk di teman-teman yang di urban ya, Prof, ya, yang dapat akses pendidikan yang baik dan lain-lain. Dan sebagian dapat LPDP untuk S2 ya. Iya, juga melihat ada beberapa yang bahkan untuk memiliki akses kebutuhan dasar itu juga masih kurang. Gitu. Entah mereka mendapat infrastruktur digital, atau mungkin akses pendidikan secara umum lah, kayak banyak masih kasus orang nggak bisa sekolah dan lain-lain karena harus fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu, Bro. Jadi emang ada beberapa spektrum permasalahan dari generasi Z ini. Cuman yang saya lihat, Prof, itu ada satu konsepsi yang sebenarnya bisa menaungi semua ini. Apa itu? VUCA, Prof. Oh, VUCA? Iya. Volatility, uncertainty, kemudian complexities dan ambiguity. Iya. Karena generasi Z itu yang saya lihat ya, Prof, ya, kayaknya itu mereka intinya itu pengen hidup nyaman, dan jelas, Prof. Gitu. Tidak mau kerja keras juga kadang-kadang kan? Ingin kerja smart, bukan kerja keras.
Iya, karena memang ada beberapa ideologi, Prof, untuk menaikkan efisiensi dan efektivitas gitu. Cuman kalau untuk kerja keras dan kerja cerdas itu saya rasa masih banyak yang melakukan hal itu. Cuman dari FUKA ini bisa digaris bawahi kalau ternyata kita itu cuma pengen hidup nyaman kok. Bahkan ini memang cita-cita semua orang. Cuman karena kita ini sudah terekspos dengan banyak sekali tantangan masa depan gitu-gitu, itu semakin cepat membawa ke kita. Gitu. Jadi dari FUKA ini bagaimana kita itu mau hidup nyaman, itu juga diamini. Kemarin saya sempat buka di sosmed toh, Prof. Ada satu New Wave Media itu mengutip research dari Hewlett Packard. Kalau ternyata itu Gen Z itu banyak yang bersedia untuk mengurangi pendapatan mereka, asalkan bisa WFA dan juga mental health mereka terjaga. Jadi memang tugas pemerintah harusnya adalah memang membuat agar kehidupan itu ekosistemnya dan kemudian tempat tinggal dan sebagainya itu memang berada pada jangkauan yang kira-kira tadi ya bisa menjawab persoalan itu. Salah satunya ya. Integrated lah. Ya, integrated. Salah satunya itu. Tapi juga soal kepastian lapangan kerja dan lain itu juga menjadi tantangan sendiri. Ya. Sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh anak-anak muda terkait dengan Pilpres kita ke depan? Apa yang sebenarnya? Tadi lapangan pekerjaan. Ya, apalagi yang lain? Kalau untuk seorang leader ya, Prof, ya, itu sebenarnya selain kita pengen hidup nyaman, itu kita pengen didengar. Pengen didengar? Iya. Kami itu di Generation Z yang saya lihat, saya juga masuk, itu kita pengen didengar. Aspirasi kita itu pengen ditampung dan dieksekusikan. Jadi aspiratif dan relevansi itu sangat penting, Prof. Seseorang yang bisa mewakili anak muda, terus juga bisa menampung aspirasi itu menjadi suatu program, itu sepertinya kami butuhkan, Prof. Karena Gen Z ini spektrumnya luas sekali, luas banget. Ada yang butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan ini semua harus ditampung, karena ini kebutuhan. Ini bukan keinginan loh, Prof, ini kebutuhan. Jadi, apabila ada isu, gagasan, ataupun program yang itu bisa merangkul aspirasi-aspirasi tersebut dan dieksekusikan menjadi suatu yang bermanfaat dan konkret, itu sebenarnya paling banyak kami butuhin sih, Prof, saya lihat. Baik, ini adalah pesan khusus kepada para calon presiden, walaupun itu adalah ayahnya sendiri, juga kepada tokoh-tokoh di partai politik. Ya. Dengarkanlah suara Generation Z yang hari ini kita nilai mereka menjadi swing voters, menjadi kelompok pemilih pertama yang jumlahnya sangat besar. Totalnya kalau tidak salah ada 107 juta, ya 50 sekian juta itu Generation Z, dan 50 sekian juta adalah generasi di atasnya. Tapi yang 50 juta ini adalah pemilih pertama ya. Pemilih pertama. Besok alam ini memilih yang pertama atau yang kedua? Kedua, Prof. Yang kedua ya. Yang pertama dulu belum tahu ya, ikut-ikut Bapak aja barangkali. Terima kasih sudah berbagi cerita, banyak menarik. Kita sudah melihat ketertarikan pada sains, sociopreneur, naik gunung juga, bersihin sungai juga, bersihin eceng gondok juga, kemudian menciptakan industri, kemudian mengangkat anak-anak yang di Warmindo main game itu menjadi pemain e-sport yang kemudian handal, tapi juga ingin mengembangkan sains. Dan kita sudah lihat bahwa alam adalah sosok yang juga terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Barangkali ini adalah figur Generation Z yang menarik ya, bisa berbicara dengan jelas. Berani loh berbicara dengan seorang profesor di sini, datang seperti ini dengan tenang. Saya tidak melihat ada sesuatu yang ragu-ragu, tapi bisa menyampaikan dengan sangat artikulatif. Melihat seperti ini, saya punya keyakinan yang baik tentang masa depan Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia yang lain juga bisa merasakan dan mendapatkan pendidikan dan juga kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh alam. Ya. Semoga. Tentu saja kita harapkan juga alam sukses di kemudian hari. Terima kasih banyak. Stay relevant.